Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tanggal 3 April hari ini, tahun 2020, di mana dunia masih belum selesai dengan kasus corona. Sebagian orang masih mengabaikan, sebagian orang begitu ketakutan. Biarlah kita juga boleh dijadikan terang-terang kecil yang boleh menjadi penghiburan bagi dunia yang sedang dalam keadaan krisis saat ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur Kau berikan hari yang baru, satu hari lagi untuk kami. Tetap ajar kami Tuhan, untuk menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Kau juga boleh berkuasa dan memimpin kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga masih terus berdoa untuk dunia, agar para pemimpin dunia, pemimpin bangsa, pemimpin pemerintahan, dan mereka yang terlibat langsung di dalam penanganan virus corona, Bapa, Kau berikan pertolongan-Mu, Kau berikan belas kasihan-Mu, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Ampuni kami, Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, amin. Saudara, Mazmur 119 saya akan melanjutkan. Saudara boleh menyimak dari Mazmur 119 mulai ayat 105. 105, demikian bunyi firman Tuhan melalui pemazmur. Percakapan pemazmur dengan Tuhan sendiri, dan kembali saudara boleh menyimak Mazmur ini dan saudara katakan ulang seperti apa yang sudah dikatakan pemazmur kepada Tuhan dari dalam hati saudara kepada Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini pemazmur memberikan pernyataannya, memberikan kesaksiannya, memberikan apa yang dia sudah terima dari Tuhan, yaitu tentang firman Tuhan. Jikalau firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki pemazmur dan terang bagi jalan pemazmur. Bayangkan saudara, jikalau saya dan saudara menyadari seperti pemazmur ini, yang telah menerima firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki saya dan bagi kaki saudara, dan sebagai terang bagi jalan kita, hidup kita pasti akan jauh berbeda. Artinya hidup saya dan hidup saudara akan lebih memuliakan Tuhan, dan kekristenan juga akan lebih, saudara, bercahaya di dalam dunia yang sudah dipenuhi oleh dosa dan kegelapan. Firman Tuhan di zaman pemazmur, setidak-tidaknya mereka hanya berpegang pada 5 kitab Musa, ya. Kitab Perjanjian Lama, kitab pertama sampai dengan yang kelima. Sedangkan saya dan saudara sudah diberikan firman Tuhan yang lengkap di dalam Alkitab ini, ya. 66 kitab, 39 berada di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Saya dan saudara sebenarnya sudah menerima firman Tuhan dengan lengkap. Mempermudah saya dan mempermudah saudara untuk mengerti sebenarnya pimpinan Tuhan. Bagaimana saya dan saudara harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan biarlah pelita yang Tuhan berikan melalui firman-Nya itu boleh menjadi terang bagi saya dan saudara. Saudara, Alkitab ini, firman Tuhan ini terus diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa lokal agar manusia mengerti akan firman Tuhan ini, saudara. Ya. Dalam bahasa, dalam dialek yang berbeda, tetapi mempunyai inti mengkomunikasikan yang sama. Inilah firman Tuhan yang ditulis oleh manusia, yang diinspirasi oleh Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin orang yang Tuhan sudah pilih. Inilah saudara firman Tuhan. Jikalau saya dan saudara memegang firman Tuhan ini sebagai pelita bagi kaki kita, akan menjadi terang bagi jalan saya dan saudara.
Di dalam firman Tuhan ini, manusia akan menemukan Tuhan sebagai penciptanya. Di dalam firman Tuhan ini, manusia akan menemukan keselamatan yang datangnya sebenarnya dari Tuhan sendiri. Ya, keselamatan atau sorga di dalam firman Tuhan ini adalah anugerah semata dari Tuhan, bukan usaha manusia. Ya, bukan usaha manusia. Mungkin saudara pernah mendengar orang berkata, semua jalan menuju ke sorga. Apakah demikian, saudara? Saudara boleh baca. Firman Tuhan ini, Alkitab ini terbuka untuk saudara investigasi, untuk saudara pelajari. Apakah tempat-tempat yang dicatat di dalam Alkitab ini fiksi atau benar-benar ada, saudara? Alkitab ini adalah bagian daripada sejarah dunia sebenarnya. Bukan hanya kitab yang tanpa histori. Alkitab, firman Tuhan ini merupakan buku sejarah dunia. Dari awal hingga saat ini dan akan digenapi sampai pada akhirnya. Sehingga kembali saudara, di dalam firman Tuhan ini, saya dan saudara sebenarnya sudah diberikan satu kelengkapan. Bagaimana kita dididik, diajar, dibenarkan, diarahkan untuk saya dan saudara bertemu dengan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Dunia ini saudara, siapa yang berkuasa? Tentunya Tuhan 100% berkuasa. Tetapi dunia yang sudah berdosa ini dikuasai oleh iblis. Iblis adalah penguasa kerajaan angkasa. Ya. Dan setan bisa menyerupai malaikat terang. Tetapi jikalau saya dan saudara mau berpegang pada firman Tuhan, mau menggumuli firman Tuhan dari hari ke hari, saya dan saudara akan tahu. Jikalau saya dan saudara berada di dalam kebenaran atau di dalam dusta. Ya. Iblis yang adalah bapa dari segala dusta telah menanamkan dusta-dusta di seluruh permukaan bumi ini. Kalau saya dan saudara tidak hati-hati, kita bisa terjerumus di dalam gelapnya dusta. Saya dan saudara hidup di dalam dunia yang terang, ya, banyak lampu, matahari masih bersinar. Tetapi sebenarnya dunia ini di dalam kegelapan. Oleh karena itu, pemazmur mengajar saya, mengajar saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki saya dan saudara juga, dan menjadi terang bagi jalan kita. Meskipun dunia ini di tempat di mana saya berada terang, banyak lampu, ya, matahari masih bersinar di luar. Tetapi kegelapan menyelimuti dunia ini. Dan kegelapan banyak menyelimuti kehidupan manusia. Saya akan lanjutkan di ayat 106. Aku telah bersumpah dan aku akan menempatinya. Untuk apa? Untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, ya Tuhan. Di sini kembali pemazmur berkata, menyatakannya, mengungkapkannya kepada Tuhan. Tuhan, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Ya. Biarlah saya dan saudara juga dengan rendah hati mau mencontoh perkataan pemazmur, mau mencontoh janji pemazmur kepada Tuhan. Bukan suatu kesombongan saudara. Kalau saya dan saudara mengungkapkan sumpah kita kepada Tuhan untuk menepati kepada firman Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan, karena saya dan saudara mau hidup, mau memegang hukum-hukum Tuhan, itu bukan suatu kesombongan, tetapi itu satu kerendahan hati, di mana saya dan saudara tahu, hanya disinilah saya dan saudara boleh mendapatkan terang, boleh mendapatkan pimpinan, dan boleh mendapatkan kehidupan, saudara. Dan saya dan saudara dengan rendah hati mau mengingatkan diri kita sendiri, ya, agar hari ini, jikalau saya masih diberikan kehidupan, saya mau bersumpah Tuhan, saya mau berjanji Tuhan, saya mau menepati janji saya, sumpah saya untuk berpegang pada hukum-hukum Tuhan yang adil. Ya. Katakan itu saudara. Saya yakin jikalau saudara mengatakan itu dari lubuk hati saudara, dengan tulus kepada Tuhan, hidup saudara akan berubah. Hidup saudara akan lebih jelas di hadapan Tuhan. Bukan beranikah, maukah saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan,
Aku bersumpah dan aku mau menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saksikan bagaimana Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya akan menolong saudara untuk menepati janji-janji saudara. Ayat 107, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kembali kita sudah belajar dan tahu jikalau kondisi pemazmur itu dalam keadaan tertindas, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan krisis yang sangat dalam, saudara. Ya, krisis yang sangat dalam. Kembali di dalam krisis saudara, terlebih-lebih saudara. Saudara juga boleh mengatakan, Tuhan, aku saat ini dalam keadaan krisis. Aku dalam keadaan sangat sengsara. Aku begitu tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya, Tuhan akan menolong saya dan saudara yang mau meminta pertolongan Tuhan. Kembali, saya dan saudara mengakui krisis kita di hadapan Tuhan itu tidak berdosa. Dan tidak perlu malu, saudara. Justru orang-orang yang kembali merasa sombong sebenarnya memiliki krisis di dalam hidupnya, tetapi tidak mau mengakui di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Disitulah sebetulnya jebakan dosa. Jikalau saya dan saudara saat ini berada di dalam krisis terlebih, datanglah kepada Tuhan. Katakanlah seperti yang pemazmur juga katakan, Tuhan, aku sangat tertindas dengan masalahku sekarang. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kita juga sudah membaca di bagian sebelumnya. Pemazmur tahu, pemazmur akan hidup karena firman Tuhan. Pemazmur akan hidup karena pertolongan Tuhan. Pemazmur akan hidup karena pemazmur berseru kepada Tuhan agar ditolong. Lakukanlah hal yang sama, saudara. 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Pemazmur di sini mempersembahkan persembahan sukarela yang berupa puji-pujian. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik itu puji-pujian, baik itu yang lain, lakukanlah dengan sukarela, saudara. Jangan lakukanlah karena mengikuti peraturan-peraturan kelompok saudara, karena mengikuti perintah-perintah pemimpin saudara. Tetapi lakukanlah dengan sukarela, dengan menyadari memang Tuhan yang layak menerima persembahan dari saya dan saudara dengan sukarela. Kalau tidak dengan sukarela, lebih baik jangan, saudara. Karena Tuhan tidak menghendaki persembahan yang tidak dengan sukarela. Sukarela itu hanya merupakan satu bagian saya dan saudara memang benar-benar mengapresiasi jikalau Tuhan itu baik. Kalau kita perbandingkan dengan apa yang saya dan saudara sudah terima dari Tuhan, persembahan kita itu tidak ada bandingannya, saudara. Tidak ada apa-apanya. Jadi jangan sok merasa saya dan saudara sudah mempersembahkan yang paling bagus, yang paling besar, yang paling baik. Tidak, saudara. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara tidak bisa kita bayar dengan persembahan. Oleh karena itu, jikalau kita persembahkan dengan sukarela, dengan hati yang bersyukur, dengan kesadaran. Karena Tuhan itu baik, saudara. Dan di dalam saya dan saudara juga mempersembahkan, pemazmur juga tetap meminta, ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku, Tuhan. Selalu meminta dan meminta, saudara. Tiap hari mintalah agar Tuhan mengajarkan firman-Nya, agar Tuhan mengajarkan hukum-hukum-Nya, agar Tuhan mengajarkan peringatan-peringatannya. Itu, saudara. Kepada saya dan saudara, itu akan membuat saya dan saudara juga bertahan di dalam krisis yang kita hadapi. 109. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Inilah kondisi pemazmur. Pemazmur itu tiap hari dalam keadaan bahaya. Apakah saudara dan saya sudah dalam keadaan bahaya?
Setiap waktu bisa binasa karena dimusuhi. Setiap waktu itu kita bisa dibunuh oleh orang-orang yang memusuhi kita. Apakah demikian, saudara? Tidak kebanyakan dari kita. Tidak. Kebanyakan dari saya dan saudara saat ini masih bisa beribadah kepada Tuhan dengan bebas. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mau menggunakan kebebasan yang Tuhan masih anugerahkan untuk memuliakan Tuhan, untuk menggunakan waktu yang ada semaksimal mungkin, agar saya dan saudara diperlengkapi oleh firman Tuhan, agar saya dan saudara juga diperlengkapi untuk pekerjaan baik memuliakan Tuhan. Terlebih daripada itu, banyak orang Kristen yang masih malas untuk baca Alkitab, untuk baca firman Tuhan. Malas, saudara. Kembali, jangan jadi orang Kristen KTP atau profesional. Saudara akan membaca Alkitab kalau mendapat perintah. Saudara akan membaca firman Tuhan kalau mendapat tugas dari gereja. Jangan, saudara. Jadilah orang Kristen kembali yang berkarakter, karena saudara dan saya sudah dilahirkan kembali di dalam roh. Itu, saudara. Saya dan saudara sudah dilahirkan kembali di dalam roh. Itu karakter yang harus membentuk saya dan saudara sebagai orang Kristen. Ayat 110, orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Betapa aku tidak sesat dari titah-titahmu. Kembali di sini, pemazmur mengungkapkan kepada Tuhan berulang dan berulang kondisinya. Jikalau orang-orang fasik itu memasang jerat terhadap pemazmur, orang-orang fasik itu ingin membinasakan pemazmur. Ungkapkan, jikalau sengsara saudara, penderitaan saudara itu juga belum selesai dan belum selesai. Ungkapkan, jangan bosan-bosan saudara ungkapkan kepada Tuhan untuk minta tolong, agar belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan juga boleh melepaskan saya dan saudara. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Kembali, pemazmur tidak melupakan Taurat Tuhan. Pemazmur tidak melupakan Taurat Tuhan. Sehingga kembali, saudara, di sini saya mau mengingatkan diri saya juga mau mengingatkan saudara yang menyimak. Ketika saudara dalam keadaan krisis yang luar biasa, seperti pemazmur ini, seolah-olah nyawa saudara itu bisa lewat begitu saja. Apakah saudara masih akan tetap memegang Taurat Tuhan, atau saudara akan mencari jalan lain? Saudara akan mampir kepada tukang ramal. Di bola ramal itu saudara tanya, saudara bayar berapa dolar, berapa rupiah, bisa nggak lihat masa depan saya minggu depan, bulan depan? Kalau saya itu sengsara terus, kapan sengsara saya akan berhenti? Atau saudara akan ke dukun, Mbak dukun, hidup saya itu sengsara terus, tolong saya bayar, beri saya pesugihan. Hidup saya itu sengsara, bisa nggak Mbak dukun balik supaya hidup saya berpesugihan? Kembali, saudara, firman Tuhan, hati-hati. Di dalam sengsara saudara, belajarlah kepada pemazmur ini, agar saudara juga tetap memegang Taurat Tuhan. Agar memegang Taurat Tuhan. 111, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. 111, pemazmur berkata kepada Tuhan, Tuhan, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Kegirangan hati pemazmur. Peringatan-peringatan Tuhan itu adalah pusaka daripada pemazmur. Saudara tahu pusaka? Kalau saudara memiliki pusaka, saudara akan rawat dengan baik. Saudara akan bersihkan senantiasa, dijauhkan dari debu. Saudara akan pelihara. Inilah, saudara, saya dan saudara perlu memelihara pusaka-pusaka yang berupa firman Tuhan, yang berupa peringatan-peringatan Tuhan, Taurat Tuhan. Jadikanlah itu pusaka di dalam kehidupan orang Kristen. Jadikanlah itu pusaka kehidupan orang percaya.
Dan akhirnya biarlah saudara menemukan kegirangan seperti yang pemazmur juga temukan. Kegirangan itu datangnya dari Tuhan. Itu yang asli, saudara. Dunia ini boleh mengiming-imingi saudara kebahagiaan, tetapi hati-hati. Jangan sampai saudara terjerat dan akhirnya justru celaka. Di dalam celaka saudara, di dalam sengsara saudara, jangan tinggalkan Taurat Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pusaka hidup saudara yang saudara pelihara. Saya akan mengakhiri di 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ya. Luar biasa indah, saudara. Biarlah ini juga menjadi janji saya, janji saudara kepada Tuhan. Tuhan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Itu, biarlah itu juga boleh menjadi janji saya dan janji saudara. Saya dan saudara tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan meninggalkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu saudara dan saya sudah pilih. Akan kita pegang, akan kita baca, akan kita renungkan, akan kita praktekkan sampai tubuh ini mati. Sampai saya dan saudara bertemu dengan Tuhan. Kembali, ini bukan kesombongan saudara. Dan belum tentu saya dan saudara akan sukses melakukan ini. Tetapi kembali seperti pemazmur, kita katakan lagi. Kita katakan lagi ya. Kalau kita lakukan dengan tulus, saya dan saudara terjatuh, terpleset, kita juga akan segera mau kembali dan bertobat kepada Tuhan. Disitulah saya dan saudara akan diproses, akan dipoles oleh Tuhan. Kita berjanji dengan sungguh, dengan tulus, kita jatuh, kita kembali, saudara. Terus, saudara. Ya, terus. Sehingga disitulah Tuhan boleh bekerja. Dan orang-orang di sekitar kita nanti yang akan menjadi saksinya. Apakah saudara mau dipoles oleh Tuhan? Apakah saudara mau dirubah oleh Tuhan? Ya? Apakah saudara hanya sebagai pendengar saja? Tidak mau bertindak di dalam iman. Tidak mau berserah, tidak mau mengikuti contoh yang Tuhan sudah berikan melalui pemazmur. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kembali. Berikan kesempatan bagi Tuhan untuk membentuk saudara dan menjadikan saudara berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin.